salam rahayu dan salam budaya bagi saudaraku pecinta budaya Nusantara. Mari kita simak dan nikmati kembali lanjutan kisah legenda Penangsang dalam Kidung Tahta Asmara, karya Nasirun Purwokarto, yang kali ini telah memasuki episode ke-26 yang berjudul Kabar Membara. Saudara, di episode yang lalu dikisahkan bahwa meninggalnya Sultan Demak ketiga, Sultan Trenggono, yang meninggal di dalam peperangan di Panarukan. Nampaknya hal itu menjadi rumor dan kabar yang tersebar di seluruh Sentana dan Kaulan Demak Bintoro bahwa Sultan Trenggono meninggal bukan dalam peperangan, namun sebuah pengkhianatan dari kerabat Keraton Demak Bintoro sendiri. Seorang tokoh yang dituduh telah membunuh Sultan Trenggono. Tokoh tersebut tak lain dan tak bukan adalah Adipati Jipang Panulan Haryo Penangsang. Dan hal itulah yang membuat geram menahan amarah Haryo Penangsang telah dituduh menjadi seorang pengkhianat. Penasaran itu berubah geram yang tak tertahan. Bagaimana mungkin suatu kebohongan bisa beredar luas di Kasultanan? Sebuah cerita fitnah bisa disebarkan menjadi kebenaran. Ini benar-benar sudah keterlaluan. Lelaki tua berjanggut putih di depannya meredupkan pandangan. Ia memandang wajah memerah dari tamu di hadapannya yang berkata sambil menahan kemarahan. Pertama kali Penangsang mendengar kabar itu dari Haryo Pantas, dan sekarang mendengar lagi untuk yang kedua kalinya. Pagi subuh kemarin, Haryo Mataram datang ke Jipang dan memberi kabar tentang cerita fitnah itu. 2 hari setelah Haryo Mataram datang ke Jipang, Penangsang langsung menghadap ke Panti Kudus. Ia menuturkan kedatangan adiknya yang sengaja datang menemuinya. Selepas sholat subuh berjamaah di Masjid Kadipaten Jipang, Penangsang mengajak Haryo Mataram pulang ke Dalam Ageng. Ia merasa ada sesuatu yang penting yang hendak disampaikan adiknya tersebut. Anak kedua Pangeran Sekar dari Ibu Putri Saudagar Cinarembang yang lama menjadi putra angkat Ratu Kalinyamat di Jepara. Saudara lain ibu dengan Penangsang yang sebenarnya telah membuatnya meradang pada pertemuan di Panti Kudus. Karena memang sejak lama keduanya ada keretakan hubungan persaudaraan disebabkan perbedaan pandangan terhadap kekuasaan.
Namun Penangsang sebagai saudara tertua tak pernah mengungkapkannya di depan adik-adiknya yang lain. Ia ingin tetap menjaga kerukunan sebagai putra-putra Pangeran Sekar. Seperti kedekatan dan keakraban dengan kedua adiknya yang lain, Haryo Panuntun dan Haryo Panuntas. Namun dengan Haryo Mataram, entah mengapa kehangatan itu sulit terjalin. Hanya di luar terlihat tak ada permasalahan, namun di dalam hati keduanya Hake menyimpan bara dalam sekam. Dan bara itu pernah menyala berkorban pada pertemuan di Panti Kudus yang membahas wasiat terakhir Pangeran Sekar. Di peringgitan dalam Ageng Jipang, Penangsang menjamu Mataram sambil berbincang. Beberapa abdi langsung menyediakan hidangan ringan pembuka sarapan. Sambil menikmati suasana fajar yang akan merekah dari seberang Bengawan Solo, keduanya pun mulai masuk dalam pembicaraan. Dan Haryo Mataram kemudian menceritakan apa yang telah didengarnya, sebuah cerita bisik-bisik rahasia yang ia dengar ketika tengah berkeliling di Kesultanan Demak, dan tak sengaja turut mendengarkan pembicaraan diam-diam dari dua prajurit jaga. Penangsang pun mencoba mencerna semua cerita yang didengarnya, cerita yang ternyata sama dengan yang 2 bulan silam disampaikan Haryo Panuntas. Hanya saja dalam pertemuan itu Haryo Penangsang mencoba menahan amarahnya. Ia tidak ingin Mataram melihatnya terpancing amarah oleh kabar yang memojokkannya. Maka sepanjang pembicaraan ia tidak menunjukkan sebesit pun kekagetan. Bahkan dengan kesabaran tertahan, ia mencoba menanggapinya tanpa memperlihatkan kekesalan. Ia mencoba untuk tidak terpancing oleh pembicaraan Haryo Mataram yang sangat menyakitkan. Prajurit Pajang yang menceritakan semuanya Kang Mas Adipati. Begitu akhirnya Mataram mengakhiri penuturannya. Konon orang Jepang suruhan Kang Mas Penangsang telah berhasil ditangkap oleh Mas Karebet, dan katanya dalam waktu yang tak lama lagi akan dilakukan pengadilan di Kesultanan Demak. Lanjut Haryo Mataram kepada Haryo Penangsang. Namun selepas kepulangan Haryo Mataram ke Demak, Penangsang yang sejak awal mencoba bersabar benar-benar menjadi tak kuasa menahan geram. Cerita tentang orang Jepang yang ditangkap sontak membuatnya meradang, dan ia pun segera memanggil Ronggo Maruto dan Ronggo Buwono, kedua patih pendamping yang juga saudara angkatnya. Kali ini Penangsang sengaja tak mengundang Patih Mataun setelah sang patih memberikan pendapat yang membuat marahnya meledak-ledak. Dan dengan kabar yang kedua, ia tak ingin amarahnya kembali terpanggang kalau Patih Mataun turut mengetahui. Hingga atas usul Ronggo Buwono, hari itu juga ia akan mencari kebenaran tentang cerita Mataram. Ia meminta agar adipatinya tak gegabah menyikapi kabar yang baru didengar.
Sementara Ronggo Maruta turut mengusulkan untuk meminta pendapat kepada Sunan Kudus sebagai guru penangsang, karena kabar itu berasal dari Kasultanan. Paling tidak Sunan Kudus sebagai penghulu Waliul Amri akan mampu memberikan petunjuk dan penyelesaian yang terbaik. Maka pada siang yang mendung di Panti Kudus, penangsang menceritakan semua yang telah didengarnya. Cerita fitnah tak berdasar yang sangat menyakitkan batinnya. Penangsang mengawalinya dengan menceritakan berita yang diterimanya dari Pamungkas. Pada 2 bulan silam, waktu itu tengah beredar kabar di kalangan kerabat Kasultanan bahwa pembunuhan terhadap Sultan Trenggono dilakukan oleh orang dalam Kasultanan sendiri. Orang yang kecewa dan ingin membalas dendam terhadap Demak. Konon kabar itu bersumber dari ucapan Raden Bagus Mukmin yang sempat didengar oleh Mas Karebet ketika ia berkunjung ke pesanggrahan Prawoto. Pada waktu fitnah itu masuk ke telinga penangsang, sungguh seperti mendengar petir tanpa hujan. Bagaimana bisa kabar yang terjadinya di sebuah palagan peperangan diceritakan oleh orang yang tak melihat, yang tengah berada di pesanggrahan? Maaf, tanpa bermaksud melecehkan Prawoto, bukankah dia orang yang tak bisa melihat apapun yang di dekatnya? Apalagi peristiwa pembunuhan ini terjadi sangat jauh di ujung Perang Wetan. Orang yang hanya berbaring di pegunungan, bagaimana dia bisa mengatakan bahwa penangsanglah yang telah membunuh Pangmanda Trenggono di Panarukan? Bukankah itu sungguh-sungguh fitnah yang telah keterlaluan, Kanjeng Yang Sunan Kudus? Haryo Penangsang menyampaikan kepada gurunya dengan menahan marah dan geram. Sedang Sunan Kudus mendaham terbatuk kecil untuk sekedar menghilangkan ketegangan yang disemburkan Haryo Penangsang. Lanjut Haryo Penangsang di hadapan sang guru. Jadi Prawoto ini benar-benar telah mencoba menyebarkan fitnah terhadap penangsang ya. Dan apa yang harus penangsang lakukan, Kanjeng Yang Sunan Kudus? Lelaki muda pemimpin Kadipaten Jepang itu pun mencoba meminta petunjuk kepada gurunya. Sosok yang disegani, yang selama ini telah membimbingnya sejak ia berusaha anak-anak hingga menjelang remaja, sebelum diangkat menjadi adipati. Orang yang juga telah dianggap sebagai kakeknya sendiri, sekaligus menjadi penasihat di Kadipaten Jepang Panolan. Namun Sunan Kudus yang ditunggu pendapatnya masih terlihat terdiam. Hanya biji tasbih di tangannya yang terus berputar melingkar, seirama desis zikir dari bibirnya. Karena sebenarnya tanpa laporan penangsang pun ia telah lebih dahulu mengetahuinya. Telah mendengar kabar desas-desus yang menuduh muridnya sebagai orang di balik terbunuhnya Sultan Trenggono. Kabar yang telah beredar kencang di Kasultanan, karena sehari sebelum datang ke Jepang menemui penangsang, Haryo Panentas telah lebih dulu datang ke Panti Kudus. Dan sejak
Haryo Panuntas menceritakan semua. Sunan Kudus pun tak bisa menahan kekagetannya. Kaget dan sedih yang tak bisa ia satukan dalam satu pikiran. Kabar yang sangat tidak masuk akal kalau harus Penangsang yang menjadi tertuduhnya. Karena ia adalah orang yang paling tahu seperti apa dan bagaimana pemikiran muridnya tentang kekuasaan. Ia mengetahui sejak kecil hingga dewasa seperti apa pandangan Penangsang tentang tahta kasultanan. Maka untuk mengobati penasaran, ia mengirimkan beberapa santri kudus ke Demak yang sengaja ditugaskan untuk mendapatkan berita yang tengah berkembang. Dan ternyata memang benar adanya bahwa Penangsang tengah dicurigai berada di balik pembunuhan Sultan Trenggono. Entah bagaimana ceritanya menurut laporan santri yang dikirim kabar itu begitu santer beredar. Bukan hanya di Kasentanan, melainkan juga di Kanayakan. Setelah itu Sunan Kudus sebenarnya ingin segera mengundang Penangsang untuk datang ke Panti Kudus dan meminta kejelasan tentang kabar yang telah didengarnya. Namun belum sempat mengundang sang Adipating Jipang, sudah datang menghadapnya. Maka ia pun merasa ragu untuk memulai bertanya dari mana. Dan Haryo Penangsang pun penasaran bertanya kembali kepada sang guru. Bagaimana Kanjeng Eyang? Ucap Penangsang kembali. Apa yang harus Penangsang lakukan? Ini benar-benar fitnah, prawoto yang tak berdasar, tetapi seolah merupakan kabar yang benar. Apalagi ditambah dengan cerita Mataram. Katanya orang yang menyuruh membunuh telah ditangkap Mas Karebet. Dan orang itu adalah orang Jipang. Bagaimana semua fitnah ini bisa terjadi? Gerak Haryo Penangsang menahan napas. Sunan Kudus masih terdiam dan mencoba tenang, namun geram makin menggumpal di dada Haryo Penangsang. Nah, saudara, sampai berjumpa kembali di lanjutan episode berikutnya. Kisah legenda Penangsang dalam Kidung Tahta Asmara. Salam Rahayu, salam budaya, sampai jumpa.